Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, selamat datang di podcast Majelis Bidayah, sebuah ruang belajar untuk menata hati, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah melalui nilai-nilai dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Ya, ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Insya Allah ya. Majelis Bidayah ini diselenggarakan oleh Gerak Muslimat Indonesia sebagai ikhtiar untuk menghadirkan kajian yang menenangkan hati dan menguatkan keluarga muslim. Pada episode kali ini kita akan membahas tema luruskan hati. Karena seringkali masalah hidup bukan dimulai dari kurangnya harta, kurangnya ilmu, kurangnya jabatan, tapi hati dimulai dengan jauh dari Allah. Dan hari ini kita akan ditemani oleh guru kita semua, Umi Haja Irina Handono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa hadir kembali bersama-sama di Majelis Bidayah ini. Semoga kita menjadi majelis ilmu yang membuat hati kita lebih lembut sekaligus lebih dekat kepada Allah. Oke Umi, baik. Kita setelah mendengar tema luruskan hati, ini rasanya sangat perlu Umi. Karena dari pertama episode kita harus meluruskan niat, kemudian di dalam niat itu terkandung di dalam hati. Jadi berarti hati kita perlu diluruskan agar kembali kepada Allah ya Umi ya. Amin, ikhlas ya. Ya. Karena hati itu pusatnya. Kalau hati baik, akibatnya ucapannya baik, sikapnya baik, ibadah terasa ringan. Sebaliknya, kalau hati rusak, walaupun wajah terlihat tenang, hidup sebenarnya sedang dalam gelisah. Wah, bahaya itu Mi ya. Bahaya pakai topeng itu ya. Kadang orang terlihat sukses, tapi hatinya capek. Banyak harta, tapi hidupnya nggak tenang. Banyak teman, tapi merasa sepi sendiri, gersang. Itu sering karena hati jauh dari Allah. Astagfirullah. Jadi sangat menentukan arah tujuan hidup kita Umi ya. Betul. Bahkan niat itu tempatnya ya di hati. Ikhlas itu tempatnya di hati. Sombong itu di mana? Di hati. Hati juga. Hasad juga di hati. Riya juga di hati. Maka Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan ibadah lahir, tapi juga membersihkan hati. Wah, kuncinya membersihkan hati Umi ya. Insya Allah itu pegang ya pemirsa ya. Baik, dalam buku Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali kan membahas penyakit hati seperti yang tadi Umi katakan, sombong, riya, ujub, pamer gitu ya. Mengapa penyakit hati ini sangat berbahaya Umi? Iya. Kenapa? Karena nggak terlihat kan? Gak kelihatan, iya. Tadi kan tampilannya penyakit saja. hati itu sering nggak kelihatan. Sementara manusia itu banyak sekali menganggap ada apabila bisa dilihat. Ada. Sesuatu itu dianggap ada kalau bisa dilihat. Ketika nggak terlihat dianggap nggak ada. Nah ini bahayanya. Orang bisa terlihat baik di luar. Gitu ya. Contohnya, Iya. kelihatannya baik. Baik. Suka sedekah Umi ya. Tapi hatinya penuh iri, ingin dipuji, merasa paling benar. Dan yang bahaya,
seringkali yang bersangkutan itu tidak sadar. Oh. Misalnya apa? Sedih, tapi nggak tahu kenapa kok dia sedih. Kenapa kok sedih kan? Dia nggak tahu. Ternyata penyebabnya apa? Karena nggak dapat pujian. Marah. Loh, kenapa kamu marah? Tiba-tiba. Ternyata penyebabnya karena merasa nggak dihargai. Iri. Loh, kenapa melihat orang iri? Ya dia bisa, aku nggak bisa. Nah, ini. Terus senang ketika melihat orang jatuh. Bahaya sekali ya. Jadi kalau orang susah dia senang dia. Senang. Kalau orang senang dia nggak senang. Ih, ngapain? Kok dia bisa senyum? Itu. Ini tanda hati perlu diluruskan. Oke. Oke, Uni. Selanjutnya, kalau penyakit hati ini lebih sulit daripada dosa yang terlihat, Umi. Mengapa demikian, Umi? Iya, betul. Karena kalau dosa lahir kan terlihat. Karena terlihat itu orang biasanya cepat sadar. Tapi dosa hati gitu ya, yang nggak kelihatan wujudnya itu, wah itu sering disembunyikan bahkan dibenarkan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati yang kotor bisa merusak amal, ya kan? Orang rajin ibadah, tapi masih suka merendahkan orang lain. Contohnya, itu tanda ibadahnya belum masuk ke hati. Jadi itu tadi ingin dipuji, ingin dihargai, itu semuanya cinta dunia itu berarti, Umi ya? Ya. Kan sama manusia berarti kan. Menurut saya cinta dunia itu terlalu berlebihan. Kalau seandainya tidak berlebihan, apakah itu disebut yang kotor hati tadi, Umi? Kalau tidak berlebihan, ya biasa saja. Ada kita rasa iri, cuman sebentar sesaat ya, gitu loh, tidak sebentar sesaat, ada ya. batasnya. Gimana, Umi? Ya kalau seorang misalnya dipuji, kamu ternyata kamu pinter, kamu. Iya. Nah, alhamdulillah, kan itu ya. Jadi bahasanya itu sertakan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa begini ini semua itu hanya karena Allah saja. Nah, ya itu. Nah, Imam Ghazali banyak mengingatkan bahwa dunia itu jangan sampai menguasai hati. Ini. Jadi bolehlah bahwa itu lihat mobil bagus. Oh iya memang mobil itu bagus. Iya. Kita menyenangi juga keindahannya. Iya, menyenangi keindahan kan. Kemewahan. Itu yang namanya taman itu ditata dengan indah. Lah ya memang indah. Tapi ini jangan sampai menguasai hati. Sekali lagi, misalnya itu berlian, berliannya bagus. Ya memang. Sampai teringat-ingat dia. Kapan itu mau beli itu? Nah, tapi jangan sampai menguasai hati. Gimana ekstrimnya? Ya kalau aku nggak punya itu aku mati deh. Nah, itu yang namanya menguasai hati ya. Harus menguasai itu. Aku harus dapat. Iya. Kalau enggak nanti aku mati kalau enggak. Wah itu terlalu berlebihan itu. Ya. Itu yang tidak boleh ya. Ya itu. Jadi bukan berarti tidak boleh bekerja atau mencari rezeki. Enggak. Justru Islam mengajarkan kita untuk berusaha sampai optimal. Tapi hati jangan bergantung pada dunia. Materi dunia tadi ya. Cukup di tangan ya, jangan digenggam ya. Nah, kenapa? Karena kalau sampai hati bergantung pada dunia, maka disitulah mudah yang namanya iri, kecewa, sombong, putus asa. Karena kebahagiaannya tergantung pada dunia kan. Itu bahayanya. Dan pasti itu manusia itu akan menjadi lelah, Umi ya. Kalau hati tadi di dalam materi dunia
bercokol di dalam hati. Sebenarnya yang tidak menenangkan hati itu hal-hal apa aja, Umi? Yang tidak menenangkan? Banyak, termasuk apa? Orang yang mengejar pengakuan manusia. Orang mengejar pengakuan manusia. Ayo, aku sudah berprestasi ini. Bagus nggak? Ayo, aku sudah sukses nih. Ada nggak yang bisa menyamai aku? Nah, gitu. Sangat terpaku pada Pujian, pujian, puji-pujian. pengakuan manusia, sampai lupa mencari ridhonya Allah. Allah. Itu bisa dikaitkan, Umi, saat dia berprestasi, tapi dia kaitkan dengan ridho Allah. Bisa, Umi? Bisa. Bisa kan? Jadi kita lihat dulu sifat manusia. Sifat manusia itu kan cepat berubah. Oke. You know? Awalnya mencari ridho Allah, Awalnya. you know? Tapi di perjalanan lebih terkena bisikan syaitannya, Ingin puji-puji. nafsu, ya. Akhirnya dunia. Hari ini memuji, besok mencela. Oh iya, cepat sekali itu, tipis Ya kan? Terus kalau hidup hanya mengejar penilaian manusia, sampai kapanpun hati tidak akan tenang. Itu ya kuncinya ya. Oke, Umi. Terus kalau untuk meluruskan tadi hati, menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana, Umi? Ada sebenarnya beberapa langkah sederhana, tapi sangat penting. Pertama, langkah pertama, mengingat Allah. Zikir, Umi? Ya, banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah berzikir. Jangan terlalu sibuk di dalam. Sibuk mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu, nggak selesai ini, nggak selesai ini, nggak selesai ini. Dunia semua ini, Semua, yang dipikirin. semua. Kita harus membiasakan diri, harus punya waktu justru untuk berdekatan dengan Allah. Nah, mengingat Allah, sesibuk apapun, kurangi melihat keburukan orang lain. Kita pun punya keburukan. Oke. Semua orang punya keburukan, tapi kurangi mengoreksi orang lain. Kurangin mengoreksi. Sibukkan memperbaiki diri sendiri. Terus muhasabah, ini yang penting. Ambillah waktu yang paling cocok untuk diri kita. Misalnya apa? Sebelum tidur. Muhasabah dulu. Tanyalah pada diri kita. Hari ini siapa yang aku sakiti? Misalnya ya. Iya. Hari ini aku ikhlas, atau hari ini aku ingin dipuji. Dan jangan terlalu mengejar pujian manusia. Dan yang paling penting, banyak berdoa agar Allah membersihkan diri kita. Mohon selalu. Membersihkan hati kita. Baik, Umi, bagus sekali. Jadi finally-nya kita berdoa, mohon pada Allah, Umi, ya, biar Allah membersihkan hati kita. Kadang kalau kita terlalu sibuk memperbaiki penampilan, itu duniawi lagi, Umi, ya. Lupa memperbaiki hati. Bagaimana nih, Umi? Nah, itu dia, betul sekali. Dress code. Padahal hati itu kan sumber segalanya. Iya. Coba kita buktikan sekarang. Kalau hati kita tenang, rumah terasa damai kan? Ibadah terasa nikmat kan? Nggak terpaksa gitu, nggak sekedar melaksanakan kewajiban. Terus apapun yang terjadi bukan beban, tapi ringan. Ini kalau hati tenang. Tapi kalau hati penuh iri, sombong, dengki, nikmat sebesar apapun tetap aja dia merasa kurang. Ya, Insya Allah. Itu akan dirasakan oleh hati ya. Ini kaitannya agar hal-hal yang positif ini dapat diterapkan di keluarga bagaimana, Umi?
Itu tadi. Keluarga sangat membutuhkan hati yang lurus loh. Oke. Kadang rumah tangga itu bisa rusak bukan karena kurang uang, tapi karena apa? Ego. Ego. Antar suami, istri, anak, gengsi. Terus keras hati. Terus apa yang fatal sekarang ini? Zaman ini fatal banget apa? Orang nggak mampu mengucapkan kalimat yang terdiri dari 4 huruf. M, A, F. Maaf. Maaf. Gengsi Umi. Gengsi. Ya. Demi gengsi. Selanjutnya kalau ingin keluarga tenang gimana Umi? Nah, kalau ingin tenang itu tadi. 1, belajarlah mengucapkan kata MAAF. 2, isilah rumah dengan zikir. Zikir. Dan kita masih ingat seindah-indahnya rumah kalau tidak terdengar bacaan Al-Quran, maka seperti apa? Seperti iya kuburan. Kuburan. Wah. Iya kan? Ya, serem Umi ya. Seperti itu. Serem kan? Walaupun ditempel tiap dinding itu pakai berlian, gitu. Ya tetap aja kuburan. Karena tidak ada ayat-ayat tadi. Tidak ada ayat-ayat Allah. Nah, sering zikir, sering mendoakan, saling mendoakan, saling memaafkan, itu lebih kuat dalam menghadapi ujian. Baik, berarti benteng keluarga itu bukan hanya ekonomi keuangan ya, tapi juga hati yang sehat Umi ya. Ya, dan maka usia kayak kita ini ya, ini kan sudah masuk dalam usia lanjut usia. Lanjut usia. Ya sebenarnya bukan hanya kita, semua umur juga. Itu karena kita nggak tahu kan kapan umur kita akan berakhir main sandiwara di dunia. Ya. Maka waktu yang terbaik adalah usia kita ini, berapapun usia kita, adalah membersihkan hati. Kurangi marah, kurangi kecewa, kurangi memikirkan dunia secara berlebihan. Semua itu dikurangi, kurangi. Hati-hati perbanyak apa? Justru doa dan zikir. Memaafkan. Lalu kita sebagai orang tua, doakan anak, cucu, menantu. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kelihatannya sepele. Sepertinya sepele itu. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan itu, ya itu tadi, hati menjadi galau, mudah marah, ada sifat sombong, kecewa. Dan di dalam rumah juga antara suami istri atau anak tuh jadi nggak betah Umi ya. Benar ya Umi, jadi nggak betah. Karena nggak nyaman, nggak tenang gitu ya, Masya Allah. Kurang. Terasa kurang. Masya Allah, luar biasa benar ini nasihat Umi ya. Sahabat Majelis Bidayah, ternyata meluruskan hati bukan pekerjaan sehari atau 2 hari, tapi ini adalah pekerjaan seumur hidup. Betul. Dan mungkin benar, masalah terbesar manusia bukan kurangnya dunia, kurangnya materi, kurangnya perhiasan, tetapi kurangnya hati mendekat kepada Allah. Begitu Umi? Betul. Maka itu sebabnya jangan anggap remeh dan jangan lupa memperbaiki hati. Kalau hati mulai iri, nah itu ayo luruskan. Kalau hati mulai sombong, ayo istighfar. Kalau karena hati yang dekat dengan Allah itu yang mudah menjadi tenang. Itu ya, kuncinya dekat sama Allah Umi ya. Saling memaafkan tadi Umi ya, banyak berzikir, tegur sapa dengan kasih sayang Umi ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Umi
atas ilmu dan nasihatnya hari ini. Dan untuk sahabat Majelis Bidayah, semoga Allah membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, dan menjadikan hidup kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dr. Gigi Murni Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Amin.